Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, welcome to this channel dan jangan lupa dulu pencet tombol subscribe-nya ya. Di edisi alur cerita film kali ini, kita akan membahas film yang berjudul My Name is Khan. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini dibintangi oleh Mr. Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Secara keseluruhan, film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang membuktikan kepada dunia bahwa Muslim bukanlah teroris melalui perjuangannya untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat. Kali ini tidak ada peringatan spoiler konten karena kebanyakan dari kita semua telah menonton film ini. So, people, without anything to do, it's show time, boy. Film dibuka dengan menampilkan suatu adegan yang saat itu berada di bandara, di mana suatu pemeriksaan sedang dilaksanakan. Dan kita diperkenalkan dengan salah satu tokoh utama kita, yaitu bernama Rizwan Khan yang diperankan oleh Mr. Shah Rukh Khan. Dia mendapatkan suatu pemeriksaan yang intensif karena dianggap mencurigakan. Setelah dinyatakan bersih atau tidak ada hal yang mencurigakan, petugas ini menanyakan kepada Rizwan maksud kedatangannya ke Washington DC. Rizwan menjawab dengan mengatakan bahwa dia akan menyampaikan pesannya kepada Presiden Amerika Serikat, yaitu namaku Khan dan aku bukan teroris. Mendengar hal itu, petugas yang memeriksa Rizwan hanya terdiam. Rizwan lalu pergi ke terminal karena pesawat yang ingin dia tumpangi telah berangkat. Saat berada di terminal, Rizwan menulis sesuatu untuk orang yang dicintainya, dan dia juga menceritakan tentang masa kecilnya, yaitu ayahnya hanyalah seorang pekerja bengkel, sedangkan ibunya adalah seorang penjahit yang sangat menyayanginya. Pada tahun 1983, saat terjadi kerusuhan besar antara Hindu dan Muslim, Rizwan mendengar kata-kata buruk dari orang yang sedang berkumpul di tepi jalan. Rizwan yang mendengar hal itu mengucapkan kalimat yang sama. Ibunya lalu menjelaskan kepada Rizwan dan juga mengajarinya tentang di dunia ini terdapat dua jenis manusia, yaitu manusia baik yang berbuat baik dan manusia jahat yang berbuat jahat. Saat berada di sekolahnya, Rizwan yang mempunyai kekurangan diolok-olok oleh teman-temannya. Hingga akhirnya ibu Rizwan membawanya ke tempat seseorang yang akan mengajarkannya secara pribadi. Rizwan akhirnya tumbuh menjadi orang yang sangat cerdas dan sangat diharapkan oleh banyak orang. Namun di sisi lain, adiknya merasa cemburu karena ibunya lebih mendahulukan Rizwan daripada dirinya. Dan hal ini berlanjut saat Rizwan dan adiknya telah dewasa. Ibunya kemudian meninggal dunia setelah menderita penyakit yaitu pembesaran rongga jantung. Hal ini membuat Rizwan pergi ke Amerika Serikat untuk menemui adiknya. Sesampainya di Amerika, Rizwan bertemu dengan istri adiknya, yaitu bernama Hasina. Hasina kemudian menyadari penyakit yang diderita oleh Rizwan setelah dia mengajaknya untuk jalan-jalan. Dan di suatu malam, Hasina menceritakan tentang penyakit yang diderita oleh kakak suaminya, yaitu Rizwan memiliki penyakit yang bernama sindrom Asperger. Di suatu hari, adiknya memperkenalkan kepada Rizwan tentang perusahaannya, dan setelah itu Rizwan memulai pekerjaannya sebagai salesman.
Di suatu hari, Rizwan yang sangat panik setelah hampir tertabrak mendengar suara dari seorang perempuan yang menenangkannya. Dia lalu mendatangi tempat kerja dari perempuan itu. Di sana, dia mempromosikan barang yang dibawanya. Setelah itu, perempuan yang menyelamatkannya memperkenalkan dirinya, yaitu Mandira yang diperankan oleh Kajol. Dan saat itu pula, Rizwan tertarik kepada Mandira. Di suatu hari, Mandira mengantar anaknya untuk pergi ke sekolah. Dan setelah itu, dia menemui Rizwan yang telah berada di tempat kerjanya. Rizwan langsung mengungkapkan tentang kisah pribadi Mandira. Mandira yang tersinggung langsung menyuruh Rizwan untuk pergi. Tak lama setelah itu, Rizwan kembali menemui Mandira yang bermaksud untuk meminta maaf. Rizwan langsung bersikap agresif setelah melihat jaket yang dipakai oleh Mandira berwarna kuning. Setelah itu, Mandira menemui Rizwan. Rizwan menjelaskan bahwa dia tidak menyukai warna kuning. Mereka kembali berbaikan setelah Mandira meminta maaf kepada Rizwan. Setelah itu, saat berada di tempat kerjanya, Mandira meminta Rizwan untuk menemani Sam, yaitu anaknya, untuk pergi ke Discovery Museum. Saat berada di museum itu, Sam sangat terkejut dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Rizwan, yang akhirnya membuat Sam dekat dengan Rizwan. Di suatu hari, Mandira dan Rizwan berbincang-bincang di suatu pantai. Dalam perbincangan itu, Mandira mulai jujur kepada Rizwan akan masalah yang telah dilaluinya. Dia juga mengungkapkan kepada Rizwan bahwa dia akan pindah dan membuka salon sendiri. Rizwan memohon kepada Mandira untuk membawanya juga, namun Mandira menolaknya secara sopan. Scene beralih ke Rizwan yang tadinya berada di terminal, sekarang telah berada di suatu motel yang terdapat di Bowling Green, Kentucky. Saat sedang berbincang-bincang dengan pemilik motel itu, orang tak dikenal memecahkan kaca kantornya. Pemilik motel ini marah-marah dan menghina orang-orang Muslim. Rizwan yang tak terima akan hal itu langsung meninggalkan motel itu. Dia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki dan juga melanjutkan ceritanya. Di suatu pagi, Rizwan menemui Mandira dan dia langsung mengajak Mandira ke suatu tempat. Mandira sangat terkejut melihat pemandangan yang dihadirkan oleh tempat itu dan dia mengucapkan kalimat yang selama ini Rizwan ucapkan kepadanya, yaitu menikahlah denganku. Adiknya menolak keputusan dari Rizwan. Namun Rizwan meyakinkan adiknya pernikahannya dilaksanakan dan memulai kehidupan baru bersama Mandira. Di suatu pagi, Mandira terbangun setelah ditelepon oleh temannya yang langsung menyuruhnya untuk melihat televisi. Mereka sangat terkejut setelah melihat televisi yang memberitakan peristiwa terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, yaitu peristiwa 9/11. Peristiwa ini menyebabkan masyarakat Amerika Serikat kala itu menjadi rasis dan menganggap semua
orang Muslim adalah penjahat. Walaupun begitu, Rizwan dan keluarganya masih bisa tersenyum. Rizwan yang sekarang akhirnya sampai di Santa Fe, New Mexico pada tahun 2008 untuk bertemu presiden, dan dia tak bisa menemui presiden. Rizwan melanjutkan ceritanya, yaitu saat dia mengadakan makan malam dengan tetangganya, di mana suami dari tetangganya ini akan dikirim ke Afghanistan untuk berperang. Tak lama setelah itu, suami tetangganya ini meninggal dunia di medan peperangan. Hal ini mengakibatkan anaknya yang merupakan teman satu-satunya dari Sam mulai membencinya. Hingga di suatu hari, Sam terlibat pertengkaran yang akhirnya membuatnya tak sadarkan diri setelah terkena bola. Nyawa Sam tidak tertolong setelah dilarikan ke rumah sakit. Mandira sangat terpukul mendengar hal ini. Hingga di suatu malam, dalam amarah yang menggebu-gebu, Mandira menyuruh Rizwan untuk pergi dan juga menyuruhnya untuk menemui Presiden Amerika Serikat sambil mengatakan, "Namaku Khan dan aku bukanlah teroris." Sebagai pembuktian kepada dunia bahwa anaknya bukanlah seorang teroris. Setelah itu, di keesokan paginya, Rizwan bersiap-siap untuk meninggalkan rumah Mandira dan memulai perjalanannya untuk menemui Presiden Amerika Serikat. Rizwan akhirnya berhenti di suatu gubuk yang terdapat di Wilhelmina, negara bagian Georgia pada tahun 2008. Dia lalu membantu seorang anak kecil bernama Joel yang saat itu terjatuh dari sepedanya. Saat berada di rumah Joel, Rizwan bertemu dengan Mama Jenny. Rizwan lalu menghabiskan beberapa waktunya di rumah Mama Jenny. Rizwan juga diajak untuk pergi ke gereja yang saat itu mengadakan sembahyang dan juga acara bernama syuhada, di mana acara ini biasanya dilakukan oleh orang-orang penganut agama Kristen demi mengenang orang yang telah meninggal dengan cara menceritakan segala hal tentang orang itu. Rizwan juga dapat menceritakan tentang Sam setelah Mama Jenny mengikutkannya dalam acara itu. Di sisi lain, Mandira sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya. Tak lama setelah itu, Rizwan meninggalkan rumah Mama Jenny dan bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di Los Angeles, Rizwan membuat sebuah rencana agar dia dapat bertemu dan berbicara kepada presiden. Saat dia berada di masjid, dia mendengar salah seorang bernama Dr. Faisal yang mencoba untuk membakar semangat para jemaah dalam berperang dengan alih-alih Islamlah yang meminta mereka untuk melakukan hal itu. Rizwan yang tak terima lalu mengatakan bahwa Dr. Faisal itu adalah seorang pembohong, lalu meninggalkan masjid itu. Sebelum pergi, dia melempar 3 batu yang biasanya berada di tangannya sambil mengucapkan nama setan kepada Dr. Faisal. Tak lama setelah itu, iring-iringan dari presiden datang dan Rizwan secara lantang mengucapkan pesannya. Hal ini diliput oleh kameramen
dari suatu saluran televisi. Saat Rizwan mengucapkan kalimat itu, terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan dia ditangkap. Sementara itu, kameramen yang melihatnya sangat kebingungan dengan apa yang diucapkan oleh Rizwan. Kameramen dan juga reporter ini mulai mencari tahu identitas asli dari orang yang sempat dia liput tadi, yaitu Rizwan. Sementara itu, Rizwan yang dicurigai sebagai anggota dari Osama bin Laden disiksa dan diinterogasi. Singkatnya, dengan bantuan seorang kameramen dan juga reporter, aksi yang dilakukan oleh Rizwan telah menggerakkan seluruh umat Islam yang berada di Amerika Serikat. Dan mereka tidak perlu lagi untuk menyembunyikan identitas mereka sebagai orang Muslim. Rizwan lalu dibebaskan dari tuduhannya setelah dia mengatakan bahwa teroris yang sebenarnya adalah Dr. Faisal. Di suatu hari, Rizwan melihat sebuah berita yang memberitakan tentang suatu badai yang telah melanda negara bagian Georgia. Dia lalu teringat dengan Mama Jenny dan segera pergi menuju Wilhelmina, negara bagian Georgia. Sesampainya di sana, beberapa penduduk telah meninggal dunia akibat badai itu, sementara yang masih hidup bertahan di suatu gereja yang tua. Dia membantu penduduk yang di sana untuk memperbaiki gereja itu. Tak lama kemudian, beberapa wartawan datang. Mereka lalu membuat sebuah berita tentang apa yang telah dilakukan oleh Rizwan. Hal ini menyebabkan banyak orang yang tergerak hatinya untuk membantu penduduk yang bertahan di Wilhelmina. Hingga di suatu hari, sahabat satu-satunya Sam jujur kepada Mandira bahwa dia melihat dan juga menjadi saksi atas kematian dari Sam. Setelah memenjarakan pelaku pembunuhan Sam, Mandira pergi ke Wilhelmina untuk menemui Rizwan yang saat itu ingin melanjutkan perjalanannya. Dan saat itu pula, salah satu rekan dari Dr. Faisal menusuk Rizwan karena telah membuat rekannya itu tertangkap. Rizwan berhasil sembuh dari lukanya setelah dilarikan ke rumah sakit. Dia akhirnya bertemu dengan presiden dan menyampaikan pesannya setelah Presiden Amerika Serikat mendatangi negara bagian Georgia.